Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, pembelajaran 3 dan 4 bersama Ustadz Adi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah berdoa, sekarang mari kita siapkan peralatan tulis kalian seperti buku, pensil, dan stabilo untuk menandai hal-hal penting yang ada di buku kalian sesuai dengan apa yang Ustadz sampaikan di dalam video ini. Pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia. Menuliskan hasil wawancara dalam bentuk tabel. Hasil wawancara juga bisa disajikan dalam bentuk tabel. Gunakan kata baku dan kalimat efektif saat menuliskan hasil wawancara. Berikut contoh tabel yang dapat disajikan dari hasil wawancara. Petunjuk merawat kucing. Yang pertama, siapkan kandang dan jaga kebersihan. Kandang berfungsi sebagai rumah untuk kucing. Bersihkan kandang secara rutin agar kucing selalu merasa nyaman. Yang kedua, sediakan tempat makan dan minum khusus. Yang ketiga, berikan makanan yang sehat. Karena kucing Persia tidak sama dengan kucing lokal, maka berikan makanan khusus untuk kucing. Yang keempat, mandikan kucing. Mandikan kucing 1 minggu sekali. Lakukan secara rutin untuk menjaga kebersihan bulu kucing. Dan yang kelima adalah siapkan pasir. Pasir berfungsi untuk mengurangi bau dan mengeringkan kotoran kucing. Ganti pasir minimal 3 hari sekali. Selanjutnya kita ke muatan SBDP tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya seni. Banyak bahan yang dapat kita gunakan untuk membuat karya seni. Ada bahan alam, bahan buatan, dan bahan bekas. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam, misalnya daun, biji-bijian, kayu, dan bambu. Sedangkan bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia, misalnya plastik, logam, dan besi. Lalu bahan bekas adalah barang yang sudah tidak terpakai tetapi masih bisa digunakan kembali, misalnya kaleng, kain perca, kardus, dan botol. Selanjutnya adalah muatan matematika. Pecahan sederhana lainnya. Sekarang perhatikan contoh pecahan sederhana lainnya berikut. Ingat, bagian yang diarsir adalah sebagai pembilang. Misalnya ada gambar seperti ini. Ada 4 bagian yang sama besar, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang diarsir ada 3, 1, 2, 3. Seluruhnya ada 4 kotak. Banyak kotak yang diarsir ada 3. Jadi penulisan bilangan pecahannya adalah 3/4.
3 bagiannya diarsir, dan 4 adalah jumlah bagian yang sama. Ini kosaknya, dan ini dibaca sebagai 3/4. Ayo tentukan nilai pecahnya dari bahan berikut. Caranya seperti tadi. Ada berapa bagian di sini? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bagian yang sama. Sekarang yang diarsir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi bagian diarsir adalah 7. 7 ini sebagai bilangan pembilang, dan 9 adalah bilangan penyebut. Selanjutnya kita ke pembelajaran 4. Muatan bahasa Indonesia, yaitu menulis cerita sesuai gambar. Kita dapat membuat cerita sesuai gambar. Cerita ditulis menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Langkah-langkah membuat cerita sesuai gambar. Perhatikan urutan dari cerita bergambar. Yang kedua, catatlah informasi, situasi, serta kejadian yang terlihat dari gambar. Yang ketiga, buatlah kalimat efektif berdasarkan informasi tersebut. Yang keempat, selanjutnya rangkailah kalimat-kalimat tersebut menjadi cerita yang padu. Selanjutnya kita ke muatan PPKN. PPKN kali ini kita akan mempelajari keberagaman profesi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Profesi adalah bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Setiap profesi memiliki tugas dan peran berbeda-beda. Nah, ini adalah profesi seorang guru. Perannya adalah mengajar atau mendidik anak. Selanjutnya kita ke muatan PJOK, yaitu tentang permainan menjaring ikan. Perhatikan langkah-langkah permainan menjaring ikan tersebut. Yang pertama, keluarlah dari kelas dan menuju tempat yang lapang. Buatlah kelompok masing-masing terdiri dari 12 orang. Yang ketiga, setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok lagi. Yang satu kelompok terdiri dari 5 orang dan yang kelompok lainnya terdiri dari 7 orang. Selanjutnya, buatlah 2 lapis lingkaran. Lingkaran dalam terdiri dari kelompok yang berisi 5 orang, sedangkan lapisan luar terdiri dari kelompok yang terdiri dari 7 orang. Lalu yang kelima, kedua kelompok berdiri secara berhadap-hadapan. Selanjutnya, siswa di setiap kelompok berpegangan tangan dan angkat tangan dan letakkan di depan secara bersamaan. Lalu yang ketujuh, jika guru menyebutkan kata jaring, maka siswa yang berada pada lingkaran luar maju secara bersamaan. Dan jika guru menyebutkan kata ikan, maka siswa yang berada pada lingkaran luar menarik tangan dan mundur bersama, memperbesar lingkaran. Sekian pembelajaran kita kali ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap belajar, dan selalu tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.